Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Jiangzuo episode 65 Membina ketenangan dan kebijaksanaan secara bersamaan bisa memunculkan samadhi. Kita harus belajar untuk menjalankan ketenangan. Artinya, kita harus belajar lebih tenang di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang yang tidak waras bisa sukses? Belajar untuk menjalankan ketenangan, artinya kita menenangkan diri kita sendiri. Apa sebutan tenang dalam Dharma? Meditasi. Masih ada lagi, yaitu menutup diri. Tutup pintu dan mengurung diri sendiri. Hari ini saya akan duduk di dalam kamar selama 3 jam. Ketika Sufu menulis naskah, saya bisa duduk diam di sofa selama 3 jam. Kita harus belajar untuk lebih tenang. Saat tak ada seorang pun, kalian akan bisa tenang. Orang semacam ini akan memunculkan kebijaksanaan. Sufu beritahu kalian, merenung hingga menghasilkan sesuatu yang cocok dengan diri sendiri. Artinya, setelah kalian belajar untuk lebih tenang, Anda terus merenungkannya hingga bisa melihat dengan jelas. Shi Yi Guan adalah Anda merenung hingga menghasilkan sesuatu yang cocok dengan kerohanianmu sendiri. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan kebebasan. Contohnya, ada penjual yang mengambil uang lebih darimu karena salah menagih utang. Misalnya, dia kelebihan mengambil 100 yen. Sesampainya di rumah, Anda merasa semakin menderita saat memikirkannya. Anda menjadi semakin sedih saat memikirkannya. Pada saat ini, Anda harus menggunakan cara ini. Tanpa adanya ketenangan, maka tidak ada kebijaksanaan juga. Pertama-tama, Anda harus tenang terlebih dahulu. Dia mengambil lebih 100 yen dari saya. Anda sudah tenang, tapi tidak ada kebijaksanaan. Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia juga bukan ada kebijaksanaan, tapi tidak ada ketenangan. Tidak boleh demikian. Saya harus menagih balik. Anda harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Keluarkan tagihannya terlebih dahulu. Pikirkan terlebih dahulu, apakah ada saksi di sekitarmu saat itu? Bawa saksi itu untuk menemuinya. Itu dinamakan memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Apa arti dari dengan demikian, Anda baru bisa mencapai parinibbana? Itu artinya Anda baru bisa mengerjakan hal tersebut dengan sempurna. Sebenarnya parinibbana berarti tersadarkan secara menyeluruh. Anda benar-benar mengerti akan hal tersebut. Belajar untuk menenangkan diri. Tenangkan dirimu, jangan bertengkar dengan orang lain. Jika uang tersebut bisa diambil kembali, Anda tidak perlu bertengkar lagi. Terus merenung hingga sesuai. Terus melakukannya hingga Anda merasa tenang untuk masalah ini. Saya telah melihat hasilnya. Renungkan. Saya telah berhasil merenungkan esensi dari masalah tersebut. Masalah ini akan berakhir demikian. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan kebebasan. Banyak orang yang saat berhasil mengambil kembali uangnya, lihatlah, dia mengambil uang lebih dari saya. Saya akan melapor dirinya.
Itu artinya Anda tidak memiliki kebijaksanaan. Dia juga memiliki keserakahan dan keegoisan. Kita harus memandang segalanya dengan nyata dan terampil. Miaoquan artinya Anda menggunakan cara yang berbeda untuk memandang permasalahan tersebut. Jika dia adalah kakakmu dan kebetulan dia kekurangan uang, Anda telah mengambil uang tersebut kembali dan tidak rugi apapun. Lalu mengapa Anda masih ingin melaporkannya? Ini dinamakan memandang dengan nyata dan terampil. Memandang sesuatu dengan kondisi bebas. Anda harus memandang sesuatu dengan kondisi bebas. Itu dinamakan memandang sesuatu dengan kondisi bebas. Sudahlah, ampuni saja dia. Memandang sesuatu dengan kondisi bebas. Membina diri harus mengandalkan kesadaran. Mengandalkan kesadaran atau pikiran. Kesadaran Anda berpikir, saya harus membina diri hingga keluar dari 6 alam reinkarnasi. Baiklah, saya akan mengikuti kesadaran saya untuk membina diri. Saya harus membina diri hingga berhasil di kehidupan ini. Lalu, Anda mengandalkan kesadaranmu untuk membina diri. Setelah memasuki ketenangan, Anda harus merenungkan kebijaksanaan sampai matang. Ketika Anda merenungkan kebijaksanaan, Anda harus langsung tersadarkan. Itu artinya saat Anda memasuki ketenangan, kebijaksanaan langsung tumbuh. Itu dinamakan pematangan. Sama seperti memasak. Jika Anda memasak masakan yang tidak enak, apakah masakan tersebut bisa matang? Merenungkan kebijaksanaan sampai matang, lalu tiba pada samadhi. Samadhi adalah bahasa India dan yang juga bahasa Sanskerta. Apa itu samadhi? Memandang segala hal sebagai kekosongan. Apa arti dari memandang segala hal sebagai kekosongan? Itu artinya segala hal yang Anda lihat pada akhirnya adalah kosong. Ketika Anda menyadari bahwa dunia ini adalah kekosongan, maka hubungan antar manusia adalah ikatan yang bersifat sementara. Dengan demikian, Anda akan menumbuhkan welas asih. Sama halnya ketika kalian duduk di sini, apakah kalian akan bertengkar? Itu hanya 2 jam saja. Apakah kalian bertengkar? Untuk apa bertengkar? Menyelamatkan segala makhluk. Kalian semua adalah praktisi Buddhis di kehidupan masa lampau. Kalian juga praktisi Buddhis di kehidupan sekarang. Kalian tidak akan berebutan. Memunculkan welas asih dan samadhi. Saat Anda melihat orang lain sangat kasihan, kalian semua harus terbebaskan. Itu dinamakan samadhi welas asih. Anda melihat semua orang itu sama, tidak peduli seberapa umurnya. Anda harus menganggapnya sebagai keluarga kalian. Tidak perlu kalian kaya atau miskin. Itu dinamakan samadhi tanpa wujud. Samadhi welas asih dan samadhi tanpa wujud. Masih ada lagi, yaitu samadhi tanpa keinginan. Wuyuan di sini bukan berarti tidak memiliki tekad. Kalian semua memiliki kekuatan tekad. Praktisi Buddhis pasti memiliki kekuatan tekad. Samadhi tanpa keinginan. Master sudah banyak menjelaskan tentang samadhi. Lalu bagaimana kita menjelaskan samadhi? Sebenarnya samadhi merujuk pada sesuatu atau kesadaran yang sedang Anda hadapi. Ia adalah sebuah kondisi atau karakteristik. Itu adalah samadhi. Contohnya, Anda memiliki samadhi welas asih.
Itu artinya Anda sangat berwelas asih dan menyayangi orang lain. Anda memiliki kondisi, kesadaran, dan pikiran tersebut. Itu adalah samadhi. Memadamkan kebencian yang ada dalam hati. Cuci artinya menghentikan dan memadamkan kebencian yang ada dalam hati kita. Alasan Anda tidak memiliki samadhi karena Anda memiliki kebencian. Memadamkan kebencian yang ada dalam hati. Jika Anda telah memadamkan kebencianmu pada orang lain, maka itu sama juga memadamkan semua musuhmu. Jika Anda tidak memiliki kebencian, Anda tidak akan memikirkan orang jahat dan musuh. Dikarenakan ada kebencian, maka kalian baru memiliki musuh. Siapa dari kalian yang tidak membenci selama dia masih manusia? Dia pasti memiliki rasa benci. Bodhisattva mengharapkan kita untuk memadamkan kebencian yang ada dalam hati kita. Itu artinya memadamkan semua musuh yang ada dalam hati kita. Dengan demikian, Anda tidak perlu menaklukkan musuh yang ada di luar. Anda sudah tidak memiliki musuh. Untuk apa Anda menaklukkan orang lain lagi? Jika Anda memiliki kebencian, Anda langsung ingin mengalahkannya. Saya benci padanya. Saya ingin bertengkar dengannya. Saya ingin menghentikannya. Jika tidak ada hal tersebut di dalam hatimu, Anda tidak akan perlu menaklukkan orang lain. Bukankah hatimu telah bersih? Bukankah yang tersisa hanya cinta? Orang yang benci sangatlah kasihan. Master ajari kalian sebuah cara. Sebenarnya orang Tiongkok sangat bijaksana. Mereka selalu mengatakan kata kasihan. Sebenarnya saat kalian mengatakan kasihan, kalian adalah orang yang berwelas asih dan kalian adalah bodhisattva. Suku sering berkata, orang ini sangat kasihan. Anda masih bisa mengasihani orang yang menyebalkan itu. Mengapa suamiku begini? Kasihan sekali, suamiku tidak bisa memahaminya. Sungguh kasihan anak ini yang menginginkan banyak hal. Sungguh kasihan bos saya yang sering menyulitkan saya. Mengapa demikian? Apakah Anda bisa menyulitkan saya terus? Bagaimana jika saya ganti kerjaan? Anda harus mengasihaninya. Jika Anda berpikir demikian, itu akan menenangkan luka yang ada di hatimu. Sebenarnya itu disebut sebagai mengkoordinasi psikologimu. Dalam dunia psikologi, itu dinamakan mengkoordinasi psikologi. Kita tidak perlu menaklukkan musuh di luar. Dengan demikian, Anda bisa perlahan menerima ketidaksempurnaan orang lain. Jika Anda bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain, maka Anda telah bersabar. Saat hal yang dikerjakan orang lain tidak sempurna dan membuatmu tidak senang, tapi jika Anda bisa menerimanya, bukankah Anda memiliki kesabaran? Jika Anda tidak memiliki kesabaran, bagaimana Anda bisa bertahan hidup di dunia ini? Semua hal yang ada di dunia ini memerlukan kesabaran. Jika Anda bisa sebal dengan orang yang hanya lewat di jalan raya, lalu siapa lagi yang tidak Anda benci di dunia ini? Anda saja bisa membenci papan toko. Bukankah ada banyak orang yang sebal dengan orang lain? Manusia memang memiliki perasaan ketidaksukaan yang alami. Anda tidak akan mengerjakannya dengan penuh semangat. Jika mereka bukan temanmu dan masalahmu, Anda tidak ingin membantunya. Anda tidak ingin beradaptasi dan menerima orang lain. Jadi hatimu memunculkan ketidaksempurnaan.
Dengan demikian, Anda tidak akan bisa bersabar. Kalian harus memperhatikan kesabaran. Kita tidak boleh bersabar karena dipaksakan. Kesabaran karena dipaksakan akan meledak suatu hari nanti. Jika Anda bisa bersabar dengan penuh kelapang dadaan, maka Anda telah berhasil. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Pova Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.